Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya dalam belajar di rumah. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Mazida. Saya mengajar di SMA LB Anugerah Hati, bidang studi IPA dengan jenis ketunaan tunanetra. Oke, sebelum kita mulai materi, kita sama-sama berdoa dulu ya, menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya ya. Jadi materi yang saya bawakan adalah tentang virus. Adik-adik semua pasti sudah pernah kan mendengar apa itu virus? Apalagi saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Jadi, virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Menurut para ahli, virus merupakan organisme peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Dikatakan peralihan karena virus mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya, mempunyai ADN atau asam deoksiribosa nukleat dan dapat berkembang biak pada sel hidup. Virus juga memiliki ciri-ciri benda mati seperti tidak memiliki protoplasma atau bagian sel yang hidup dan dapat dikristalkan apabila berada di luar sel. Pengetahuan tentang virus terus berkembang sampai lahir ilmu cabang biologi yang mempelajari virus, disebut dengan virologi. Beberapa di antaranya juga menyerang manusia, salah satunya adalah virus MERS. Jadi, virus MERS adalah berbentuk hampir bulat dengan tonjolan-tonjolan pada bagian luar membrannya. Virus ini menyerang saluran sistem pernapasan pada manusia. Ciri-ciri virus yang telah diidentifikasi oleh para ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak berbentuk sel. Yang kedua, dapat digolongkan sebagai benda mati. Yang ketiga, dapat digolongkan sebagai benda hidup. Yang keempat, dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. Yang kelima, organisme yang sangat kecil atau mikroorganisme hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dan yang keenam, bersifat parasit obligat atau penyebab penyakit yang hanya dapat hidup dalam sel hidup atau inangnya. Next, hubungan virus dan kesehatan manusia. Adakah kalian yang pernah mengalami virus influenza? Virus dapat menyebabkan kerugian dalam hidup karena virus hidup di dalam makhluk hidup dengan memanfaatkan materi sel yang ditempatinya. Berikut beberapa kerugian yang disebabkan oleh virus bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia dan cara pencegahannya. Yang pertama adalah influenza. Penyakit ini disebabkan oleh orthomyxovirus. Morfologinya seperti bola. Virus ini menyerang saluran pernapasan sehingga penderita mengalami kesulitan bernapas. Penyakit ini ditularkan melalui udara yang terserap masuk melalui saluran pernapasan. Gejala-gejalanya ialah demam, sakit kepala, pegal linu, kehilangan nafsu makan. Untuk mencegahnya, kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita. Misalnya, menjaga kebersihan tangan, baik sebelum dan sesudah makan. Selain itu, kita juga harus selalu menjaga jarak dengan penderita penyakit influenza. Yang kedua adalah demam berdarah. Jadi, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue.
Virus ini dapat menyebabkan menurunnya kadar trombosit dan menyebabkan pecahnya kapiler darah, sehingga gejala-gejala yang tampak adalah adanya bercak-bercak merah pada kulit, demam, panas tinggi, sakit kepala, mimisan, bahkan pendarahan pada organ-organ tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Faktor organisme pembawa virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti. Pemberantasan sarang nyamuk dapat dilakukan dengan membersihkan tempat air, kain atau pakaian jangan sampai tergantung, menguras bak penampungan air, mengubur kaleng bekas, memberi obat pada tempat air yang sulit dikuras, sehingga jentik-jentik nyamuk mati, dan penyemprotan dengan racun serangga untuk membasmi nyamuk dewasa. Jadi, itulah penyakit-penyakit akibat dari virus. Jadi, untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut, kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita, menjaga kesehatan, dan menjaga pola makan. Baiklah adik-adik, cukup sekian dulu ya materi yang saya bawakan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dalam belajar di rumah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.